Al-mu'min qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u silahul mu'min wa ibaduddin wa nurus samawati wal ard. Hadis rawahu Abu Ya'la wal Al-Hakim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu untuk orang mukmin. Dia akan berperan senjata yang senjata empunya orang mukmin. Yang ditakutkan memang doa. Memang doa. Di dalam hadis, sekali-kali jangan menganiaya seseorang. Kenapa? Doa orang yang teraniaya itu sangat mustajab kepada Allah, punya akibat kepada kita. Itu dalam hadis. Kemudian di dalam hadis Bapak jamaah yang berbahagia, tidak boleh mendoakan yang jelek karena doa itu senjata. Baik terhadap orang lain, apalagi kepada keluarga sendiri, tidak boleh, karena itu senjata. Tidak boleh Pak jamaah. Maaf dengan bahasa selintiran gitu, yang sering diungkap oleh anak-anak muda kita. Sebenarnya dalam doa boleh Pak, itu doa. Nangka mati dan itu doa. Tidak boleh. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW disebut doa silahul mu'min. Doa itu senjata empunya orang mukmin. Hadirin jamaah yang berbahagia. Kemudian kata Rasulullah, doa itu tiang agama dan cahaya bumi dan langit. Luar biasa apa jamaah yang berbahagia. Cahaya bumi dan langit. Memang benar apa jamaah yang berbahagia itu doa. Kemudian kita coba lihat fungsi berikutnya apa jamaah yang berbahagia. Sudah kita sebut tadi adalah senjata tempuhnya orang mukmin. Kenapa? Karena yang akan menolong itu Allah. Yang akan memberikan bantuan itu Allah. Yang akan menyatakan sesuatu itu Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa terhadap tiap-tiap sesuatu. Kemudian fungsi berikutnya kata Rasulullah, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu dihitung Allah sebagai ibadah. Dihitung Pak. Akibat dihitung oleh Allah sebagai ibadah, di dalam Al-Quran disebut oleh Allah, fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku sangat dekat denganmu. Aku sangat dekat denganmu. Begitu pernyataan Allah. Ud'uni, berdoa kepadaku, astajib lahu. Aku akan kabulkan. Jadi tidak ada doa orang-orang yang beriman yang dipanjatkan kepada Allah yang sia-sia, tidak ada. Yang nyata setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah, dia akan berfungsi sebagai ibadah kepada Allah. Begitu disebut ibadah, apa jamaah yang berbahagia, itu akan memperberat timbangan kanan kita dan meringankan timbangan kiri kita. Luar biasa apa jamaah yang berbahagia. Itu fungsinya. Kemudian di samping itu disebut oleh Allah tadi, fa'inni qarib tadi, aku sangat dekat denganmu, mintalah kepadaku. Setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah dari kita, mulut kita, dari hati yang tulus orang-orang yang beriman, Allah janjikan balasannya dalam bentuk 3 komponen. Dalam hadis saja Rasulullah. Apa bentuk pengambilannya Pak jamaah yang berbahagia? Yang pertama, apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepada Allah. Umpamanya sehat, memang sehat itu dikasih Allah. Umpamanya rezeki, memang rezeki itu dikasih oleh Allah. Jodoh anak, memang jodoh anak itu yang dikasih oleh Allah. Itu bentuk pengabulan doa pertama. Bentuk pengabulan doa yang kedua. Ternyata yang belum kita minta itu belum dikasih oleh Allah. Kenapa tidak dikasih begitu? Mungkin kurang pas, mungkin kurang cocok jawaban. Sehat tadi, minta sehat. Kalau sehat mungkin nakal ke Allah, mungkin engkar ke Allah.
Tapi kalau nyoleh sakit, nyoleh tak karena Allah, dinyo ada yang sakit terus, bayar kita. Dan dikabulkan doanya dalam bentuk perintah pertama, tapi Allah akan kabulkan dalam bentuk permintaan kedua. Apa dalam bentuk permintaan kedua? Apa jamaah yang berbahagia? Musibah, bencana, mara bahaya ditolong oleh Allah. Apa? Mungkin itu selama ini kau bapak berkat doa kaum muslimin dan kaum muslimin. Kalau indah apa jamaah yang berbahagia? Kalau indah begitu. Yobana berdoa meminta apa yang minta? Malaikat kepada Allah untuk dihancurkan manusia ini. Kenapa? Saking nakalnya, saking engkarnya, saking berbuat mungkar dan nakir mungkarnya di permukaan bumi ini apa jamaah yang berbahagia. Tapi Allah tunggu. Kalau malaikat doa malam, Allah katakan tunggu, mungkin besok pagi dia akan berkobar. Kalau malaikat minta pagi, tunggu, mungkin siang dia akan bertobat. Kalau dia minta siang, tunggu, mungkin malam dia akan bertobat. Begitu ada hamba-hamba yang berdoa kepada Allah, dibanggakan kembali oleh Allah kepada para malaikat. Wahai para malaikat, lihat makhlukku, lihat makhlukku. Dia bermohon, dia meminta kepada. Dan dia bermohon, dia meminta kepadaku. Musibah bencana mara bahaya, aku tolong dari lingkungannya. Hadirin jamaah yang berbahagia, luar biasa doa itu apa jamaah yang berbahagia. Kalau kita hayati, karena ini perintah Allah, ini perintah Rasul, Pak. Jadi doa itu bukan perintah ulama, tapi perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang atiullah, orang yang atiul Rasul, orang yang mengikuti Allah, yang mengikuti Rasul, dia merasakan sangat butuh pertolongan Allah, dia sangat merasakan sangat butuh bantuan Allah, dan itu dia perlu bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk pengabulan kedua, Pak. Musibah bencana mara bahaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk pengabulan ketiga dalam hadis saja, Pak, jamaah yang berbahagia. Bentuk pengabulan ketiga, doanya disimpan oleh Allah. Nanti di akhirat diberikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih bagus, jauh lebih indah ketimbang kehidupan di dunia. Sehingga kita heran nanti, Pak. Ini apa ini ya Allah? Ini doa kamu yang tidak dikabulkan di dunia, dulu sekarang aku kabulkan. Ini permintaan kamu yang belum dijawab di dunia, sekarang aku berikan kepadamu. Kalau kamu berikan di dunia dulu, kamu tidak dapat menikmati sekarang. Bahkan sebagian ulama sufi, Pak, jamaah yang berbahagia, kata beliau, ya Allah, jangan engkau kabulkan doa-doa kami ini di dunia, ya Allah. Kabulkan saja nanti di akhirat, ya Allah. Memang luar biasa. Apa sebutlah seluruh keindahan yang ada di dunia, Pak, sebutlah seluruh kebahagiaan yang ada di dunia. Itu kontennya 1%. 1%. 99% lagi di sisi Allah di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minad dunya. Itu fungsi doa dan berikut. Kemudian Bapak jamaah yang berbahagia, doa itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendekatkan diri. Qaribun minallah. Apa jamaah yang berbahagia? Kalau memang ada sesuatu yang membingungkan pikiran kita dalam permasalahan hidup, baik kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat, kehidupan apa saja, karena Allah mengawali tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allah awali, baru setelah itu Allah akan mengatakan manusia akan dicoba, manusia akan diuji dengan kekurangan harta, manusia akan diuji dengan kekurangannya, manusia akan diuji dengan ketakutan dan kegelisahan. Tapi di awal disebut oleh Allah,
Sebelum dikatakan kamu akan diuji dengan ketakutan, kamu akan diuji dengan kekurangan harta, kamu akan diuji dengan kekurangan nyawa. Tapi sebelum itu Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru. Kamu berdoa, kamu berdoa, kamu berdoa, kamu minta tolong kepada Allah. Dengan berdoa, dengan minta tolong kepada Allah, kata Rasulullah, qaribu minallah. Kata tadi, apakah itu kekurangan harta? Apakah itu kekurangan nyawa? Apakah itu penyakit? Apakah itu ketakutan dan kesedihan? Karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak merasakan apa-apa jamaah yang bertahan. Luar biasa, luar biasa. Begitu kali dan begitu juga apa jamaah yang berbahagia. Dengan ibu-ibu yang sering kita sampaikan, ibu-ibu kan sering curhat ke orang. Apa gitu curhat juga apa jamaah yang berbahagia. Kasih curhat itu Pak juga ke Allah Pak. Lega Pak. Disampaikan permasalahan kita apa jamaah yang berbahagia, minta kita kepada Allah, berikan petunjuk ya Allah. Sampaikan permasalahan kita ya kepada Allah, minta kepada Allah, berikan aku jalan keluar yang terbaik ya Allah. Disampaikan kesusahan itu, minta kepada Allah, berikan aku petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini ya Allah. Aku yakin ya Allah, Engkau tidak memberikan sesuatu kepada hambamu kalau hambamu tidak mampu untuk lakukannya. Berarti aku mampu lakukan ya Allah masalah ini. Beri aku petunjuk, beri aku hidayah. Dengan seperti saking qaribu minallah, saking dekatnya kita dengan Allah Bapak jamaah yang berbahagia. Inilah yang kita coba dalam amalan kehidupan di dunia apa jamaah yang berbahagia, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Faqtadiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa taqabbal bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana asbir lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.